Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di acara Kami Berkarya dengan narasumber saya yang ini spesial nih teman-teman. Spesialnya kenapa? Karena kita mengundang salah satu pemuda berbakat Tinjung, aktivis lingkungan dan juga entrepreneurs, yaitu Mas Rizky. Mas Rizky ini memiliki aplikasi, apa Mas namanya aplikasinya? Beresin sampah. Beresin sampah. Dan aplikasi ini motivasi jenengan membuat aplikasi beresin sampah ini apa? Pertama kali kok bisa mencetus ide ini, apakah gimana? Ya, jadi sederhananya kalau awal sekali ketika kita terinspirasi buat beresin sampah itu karena ada habit yang lahir yang sebelum saya ini belum ada. Artinya dulu waktu saya kecil ini nggak ada habit ini, tapi ketika saya besar ini ada. Jadi salah satunya kayak buang sampah di pinggir jalan, buang sampah di sungai. Dulu waktu saya kecil nggak ada gitu. Nah, kebiasaan itu muncul. Nah, akhirnya itu yang kemarin, loh, terus gimana ya cara kita mitigasinya, cara kita penanganannya gitu. Jadi mungkin awal beresin sampah itu kita gerakannya awal itu resik-resik kali, gitu. Awal resik-resik pinggir jalan gitu. Dari sebelum kita building aplikasi ya, kita develop aplikasi, kita gerakannya seperti itu. Jadi kita resik-resik, waktu itu gerakannya kita namanya beres, bareng-bareng resik-resik sampah. Jadi kita datang ke satu venue, ke venue lain untuk bersihkan sampah di pinggir jalan, di sungai. Tapi ternyata dari hasil evaluasi kami, gerakan-gerakan seperti ini kurang efektif gitu. Karena sebenarnya permasalahan sampah itu bukan permasalahan volume ya, tapi permasalahan mindset gitu. Jadi kita selesaikan nih volume, misal 100 ton per bulan, kita sudah berhasil membersihkan sampah di jalan, kita memberikan sampah di sungai. Tapi toh di bulan ke depan, volume sampah itu bisa jadi sama atau lebih banyak gitu. Karena sebenarnya sampah ini tadi yang saya katakan di awal bukan masalah volume tapi masalah mindset gitu. Jadi orang Indonesia ini semakin banyak ketika kita ngomong kesadaran sampah itu tidak dibangun, ya sampah ini tetap ada. Jadi awal mulanya itu miris gitu ya, lihat orang Indonesia kok buang sampah seenaknya gitu ya. Betul. Lah kok bisa evaluasi terus melahirkan aplikasi ini itu, apakah dari masukan dari orang-orang apa bagaimana? Terus aplikasi ini jalannya bagaimana? Ya. Jadi sampai akhirnya kita melahirkan aplikasi beresin ini sebenarnya ada dua keresahan. Yang pertama tadi ya karena kita pengen ternyata merubah pola habit seseorang ini nggak bisa langsung. Makanya kemarin kita mempercepat biasanya dengan kita membuat aplikasi beresin itu yang mana kompleksitas di aplikasi kita itu salah satunya nanti diberesin. Kalau fitur-fiturnya itu ada namanya beres point, ada beres learning, ada beres charity. Jadi di beresin sampah ini nanti sampah dari sampah itu kita konversikan. Jadi dari sampah kita bisa sedekah, dari sampah kita bisa belajar, dari sampah kita bisa beli gitu. Jadi semisal kayak sekarang yang fenomena di Jombang, kalau di beberapa titik mungkin teman-teman dari Jombang bisa jalan-jalan dan mungkin ketika jalan-jalan lihat nih kota amal sedekah sampah gitu. Mungkin di Masjid Agung, terus mungkin di Pemkab atau di Pendopo dan di beberapa spot publik di Jombang. Sekarang kota amal sedekah itu bukan hanya isinya uang, tapi sampah itu bisa kita sedekahkan dan menjadi poin sedekah yang bisa kita bagikan ke orang lain. Nah, ini di aplikasi beresin sampah ada program seperti itu. Terus selanjutnya ada namanya Beres Learning, ini base kita. Jadi di beresin sampah ini ada sebenarnya aplikasi untuk penanganan sampah ini. Kita ngomong masalah penanganan sampah yang fokus di sampah aja. Di Indonesia itu kurang lebih ada 24 gitu. Tapi fokus beresin sampah ini berbeda dengan 23 aplikasi lainnya gitu. Mungkin yang lain ini fokus pada penanganan sampah, kalau beresin sampah ini lebih fokus di mitigasinya. Jadi program yang lebih kita tonjolkan itu di environment learning. Jadi kita mengajarkan penyadaran pada teman-teman muda, pada teman-teman sekolah, bahwasanya
kalian ini memiliki kewajiban untuk menjaga alam untuk keberlanjutan hidup kalian ke depan. Karena mungkin saya 30 tahun lagi ya sudah tinggal nama gitu. Tapi jenengan semua yang di sini ini bisa jadi masih hidup lebih lama daripada long life daripada saya gitu. Dan ketika nggak mungkin dong gitu. Hari ini kita saja sudah melihat fenomena sampah di mana-mana, terus nanti bagaimana 20-30 tahun lagi kalau kita tidak memulainya. Itu alasan pertama. Makanya ya saya harus memulai gerakan untuk ya kita mitigasi. Terus kedua alasannya kok bisa nih sampai buat aplikasi beresin sampah. Alasannya karena waktu itu sebenarnya masalah teknologi saja. Karena saya orang desa yang asli desa pelosok ya. Jadi Jombang pelosok. Itu merasakan banget ketika saya dulu hidup di Surabaya, mungkin di Jakarta. Ketimpangan teknologi ini sangat jauh terasa gitu kan. Artinya ya mungkin yang pinter bener, yang pinter tambah pinter, yang bodoh tambah bodoh nih gitu. Karena rata-rata teknologi yang di desa itu hanya digunakan sebagai hal yang non produktif. Artinya mungkin hanya lihat YouTube, lihat TikTok, ya kayak gitu aja gitu. Sedangkan di perkotaan, di daerah urban ini teknologi sudah bisa dibuat untuk cari uang nih gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya buat beresin sampah untuk aplikasi yang bisa digunakan untuk orang desa, bahkan orang yang tidak memiliki handphone. Kenapa bisa seperti itu? Beresin sampah ini aplikasi yang bukan one gadget, one account. Seperti aplikasi pada umumnya. Ya satu HP ya satu akun. Kalau memang pengen buat akun lagi, aku log out dulu gitu. Atau aplikasinya di cloning gitu. Tapi kalau beresin sampah enggak. Beresin sampah ini aplikasinya basisnya pakai gateway basic. Jadi orang yang nggak memiliki handphone sekalipun masih bisa menggunakannya. Yang penting mereka punya kartu smart card. Jadi kartu smart card. Mereka punya kartu seperti ATM. Itu sebagai kodifikasi mereka untuk menggunakan layanan kita. Seperti itu. Bisa jenengan spesifikasikan nggak untuk orang-orang yang tidak memiliki smartphone ini pakai kartu smart card itu gimana? Cara mendapatkannya, cara memperolehnya, cara menggunakannya. Oke. Jadi ini kebetulan ada contoh, ini smart card. Nah, ini kebetulan kalau warga Jombang ya. Warga Jombang itu sekarang ada subsidi. Ya. Jadi kita diberikan kartu smart card gratis sama Pemkab. Kita kerjasama dengan Pemkab Jombang. Jadi kartu smart card ini itu dikasih gratis untuk warga Jombang ya. Jadi untuk yang selain Jombang belum gratis gitu. Jadi Jombang dikasih smart card gratis. Ini cara daftarnya teman-teman kalau punya Android base silahkan kunjungi Play Store. Di situ diketik keywordnya beresin sampah ya. Di situ teman-teman langsung bisa kalau mau pendaftaran langsung bisa online klik admin kami ya, langsung kirim data diri yang memang dibutuhkan. Besok itu langsung smart card-nya bisa dikirim atau diambil di kantor kami. Nah, ini cara penggunaannya sama. Jadi di sini smart card ini nanti yang menyimpan saldonya orang-orang. Jadi orang yang saya katakan tidak memiliki HP tadi, yang penting dia punya kartu ini nih, dia bisa menggunakan akses yang ada di aplikasi beresin sampah. Jadi misal kayak dia beresin sampah itu ada program namanya sedekah sampah, ada program namanya kurban sampah, ada program di situ namanya cek kesehatan murah, ada program yang namanya di situ sembako murah. Nah, itu semua bisa didapatkan masyarakat ketika mereka punya kartu ini. Termasuk yang paling penting itu di kita ada fitur namanya jual sampah, ya, yang di situ sampah-sampah itu dikonversi jadi poin dan poinnya masuk di sini. Nah, jadi misal jenengan punya sampah kardus 1 kilo. 1 kilo ini dikonversi jadi 2.500 poin, misal 250.000 poin masuk di sini. Jadi misal jenengan punya kardus 3 kilo berarti 2.500 kali 3. Nah, ini jumlah poinnya yang masuk di sini. Nah, ini langsung bisa ditransaksikan. Oh, gitu. Nah, ini asik nih ngomongin ketika kita memitigasi sampah ini kan jenengan kasih reward ke orang. Ini manajemen rewardnya gimana? Dari mana? Atau pendanaannya? Pasti ada pendanaannya juga dong, Mas. Ini dengan pemerintah atau jenengan cari sponsorship sendiri untuk itunya gimana? Jadi kebetulan di kami ini ya, karena base-nya beresin sampah ini adalah
enterprise. Iya. Jadi kita geraknya ya, kita bisnisnya ada, sosialnya ada gitu. Jadi kita, karena kita pengolahan sampah juga, jadi beberapa memang dari hasil pengolahan sampah ini kita kembalikan kepada usernya. Jadi kayak di program Environment Learning itu kita punya program namanya Seminggu Berbuat Baik. Jadi kita di situ ngajarkan teman-teman bagaimana berterima kasih kepada tanah, bagaimana berterima kasih kepada air, bagaimana berterima kasih kepada udara, bagaimana berterima kasih kepada makhluk hidup, dan bagaimana cara mengelaborasikan semua ini jadi satu gerakan aksi nyata. Itu di hari terakhir. Itu ada di kurikulum Environment Learning kita. Nah itu nanti setiap teman-teman yang berhasil menyelesaikan challenge yang ada di kita, itu nanti kita kasih reward ya, berupa poin yang masuk langsung di smart card. Nah itu adalah sisa hasil yang memang didapat dari pengumpulan sampah ya, yang dikumpulkan teman-teman. Jadi hasil penjualan sampah ini selain masuk di teman-teman, royaltinya juga masuk ke teman-teman lagi seperti itu. Bagaimana caranya menukarkan koin-koin ini, Mas? Apakah ini ada tempat khususnya atau bagaimana? Ya, di Jombang ini kita punya 152 titik merchant ya di kita. Jadi di BSU itu di Mojokerto juga sudah mulai ada lumayan gitu kan. Nah ini nanti teman-teman bisa semisal mau pencairan terus mager nih bahasanya teman-teman bisa langsung lewat handphone ya, nggak perlu datang ke merchant kita. Tapi semisal teman-teman kunjungan nih habis dari Surabaya terus mau turun di Jombang semisal turun di exit tol, silakan lihat di aplikasi Beresin Sampah aja. Di menu UMKM kita itu tercantum beberapa merchant kita. Jadi ketika teman-teman mau setor sampah atau mau mencairkan sampah bisa di situ. Jadi semisal mau beli kopi di sini bisa pakai sampah gitu kan. Mau beli semisal sembako di beberapa kios kita bisa pakai koin sampah. Nah itu yang terjadi sampai hari ini. Untuk ngumpulin nih Mas, kan kita ngomongin anak muda kan sekarang, terus dengan beresin sampah ini gimana? Apakah jenengan itu punya tim sendiri untuk ngambilin sampah? Itu apakah di Jombang aja, apa udah Jawa Timur, apa udah meluas kemana gitu? Ya, untuk saat ini. Jadi kalau di Jombang ini beresin sampah sudah mulai Maret sampai hari ini bulan Oktober. Jadi kita mulai running di Jombang mulai Maret sampai hari ini. Alhamdulillah kalau di Jombang kita disupport penuh sama Pemkab. Jadi kita dibantu sama teman-teman BSIJ, Bank Sampah Induk Jombang ya, yang memang bantu pengambilan penjemputan sampah-sampah yang ada di nasabah kita. Termasuk pengambilan di Kotak Amal Sedekah Sampah kita yang ngambil ya teman-teman BSIJ gitu. Nah, dan beberapa tim dari Beresin Sampah gitu. Karena di Beresin Sampah ini kan ada di Mojokerto juga ada, terus di beberapa titik di Lamongan, di Surabaya itu juga ada. Ini kita pakai tim di Beresin Sampah. Oh jadi volunteernya atau timnya itu dari Pemkab sendiri juga membantu? Ada. Kalau di Jombang ada. Berarti support penuh nih pemerintahan Jombang nih? Ya memang saya kira gini teman-teman. Jadi ini harus menjadi reason kuat kita apalagi di Gen Z seterusnya ya. Karena kita harus ingat bahwasanya ketika kita mau ngomong rentetan menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu nggak bisa ditarik langsung lompatan, tapi itu harus ada tarikannya dari kita, dari tahun ini gitu loh. Nanti raiso ujuk-ujuk. Dan salah satu lompatan yang tahun 2045 ini kalau teman-teman coba lihat di Paris Agreement. Jadi di Paris Agreement itu ada 196 negara yang memang bersepakat waktu itu, termasuk Indonesia. Itu salah satunya untuk mengurangi emisi yang ada di daerahnya masing-masing. Salah satu di Indonesia ini paling boros emisi kayaknya juga ya. Nah ini makanya untuk menuju yang tadi, kita 2045 Indonesia Emas ini, kayaknya treatment kecil ini perlu kita lakukan. Salah satunya kalau untuk menuju Indonesia maju, Indonesia Emas ini, artinya kita menjadi negara maju dengan pendapatan GDP yang tinggi, ya, nomor 4 kalau bisa itu. Salah satu kebiasaan itu harus kita bangun dari sini. Jadi nggak mungkin kalau kita mau lihat helikopter view kita ke negara yang lebih luas, negara maju itu rata-rata
dari legasinya sudah bagus, terus habit dari masyarakatnya juga bagus gitu loh. Nah ini yang salah satu faktor penentunya di kita. Makanya ya beresin sampah dengan tagline-nya learning by experience, dan juga kita changing with environment learning. Kita berharap semuanya bisa mulai sadar bahwasanya sampah ini kewajiban kita masing-masing, dan sampah ini harus kita yang mulai menanganinya dengan karakter baik kita gitu. Oh lah gitu. Mas, untuk nih kalau teman-teman mahasiswa atau yang di luar sana itu pengen tanya, Mas beresin sampah itu nanganin sampah yang gimana sih, atau sampah kebutuhan rumah tangga atau kardus-kardus aja atau kaleng-kaleng atau botol-botol itu gimana? Yang bisa ditukar itu untuk apa? Ya. Jadi kalau di beresin sampah itu teman-teman kalau sudah download aplikasinya itu ada fitur namanya jual sampah. Itu silakan diklik ya. Terus silakan milih tempat domisili teman-teman. Karena sampah ini notabene tiap daerah ini beda harga gitu. Makanya di situ biasanya ada Mojokerto, ada Jombang, ada Surabaya, ada Lamongan. Nah, jadi kalau lagi teman-teman di Jombang ya silakan diklik Jombang. Ya, di situ nanti akan muncul harga-harga sampah di Jombang. Nah, itu harga sampah apa aja muncul. Insya Allah kita punya 33 jenis sampah. Yang terakhir kita masukkan itu sampah baju bekas, sampah celana jin itu kita terima gitu loh. Termasuk yang tadi disebutkan sampah rumah tangga atau sampah organik, hari ini mulai kita olah gitu kan. Kita olah jadi ekoenzim, kita olah jadi pupuk, kita olah jadi sabun, beberapa ada yang sudah kita bentuk seperti itu. Kasih kan biogas Ya, juga. ya, ya. Nah, gitu. Dan juga Mas, ini kan untuk memulai habit baru masyarakat Indonesia. Bersihin sampah itu rencananya bakal jenengan luasin nggak sih Mas? Apa cuma di Jawa Timur aja, apa se-Indonesia targetnya tuh sampai kapan? Menyeluruh ke Indonesia, cita-citanya jenengan aja. Iya, iya, iya. Ya amin, kalau kita Iya. pengen fully di Indonesia pasti gitu. Tapi kan memang rangkaian-rangkaian, karena kita tadi ngomong habit ya, jadi kebiasaan ini nggak bisa langsung Ya, jeret gitu kan. Jadi kita memang harus mulai step by step gimana gitu. Jadi semisal Mojokerto sudah Jombang udah settle nih, kebiasaannya udah tertata nih. Ketika kita pindah daerah belum tentu ya, kebiasaan ini bisa diterima di mereka gitu loh. Karena masing-masing daerah ini punya wisdom masing-masing. Nah, ini yang kadang-kala kita sedikit lama mempelajari wisdom itu. Jadi setiap daerah kan memiliki wisdom masing-masing, sehingga kita masuknya di mana ya? Kita masuknya di sisi mana ya? Terus kita ngisinya di mana nih gitu. Nah, ini yang kadang sering membuat akselerasi kita ini berubah-ubah gitu. Tapi kalau impian mau untuk nyangkup seluruh Indonesia ya kita punya mimpi di situ sih gitu. Pasti. pengen se-Indonesia gitu. Iya, Pak, pengen. Amin lah. Amin. Karena kalau saya lihat nih, beresin sampah ini ya kayak impian, kayak di Belanda kan Mas. Kalau di Belanda ada mesin. Ya, refining mesin. Ya masukin botol itu keluar koin. Iya, iya. Kalau bersihin sampah semoga bisa lah Ya. wujudin mesin itu. Iya, iya, iya. Di Jombang sendiri udah ada belum Mas kayak gitu? Jadi sebenarnya refining mesin itu dulu, kalau kita ngomong di beresin sampah, jadi smart card beresin sampah ini dulu ya. Jadi ini fungsinya sebenarnya seperti refining mesin. Kalau refining mesin ini kita nggak bisa produksi massal karena cost-nya terlalu mahal. Jadi kalau teman-teman ya yang sudah punya smart card beresin sampah itu pasti sudah tahu treatmentnya ya. Jadi hari ini, semisal detik ini ya, jenengan nabung sampah 2 atau 3 menit selanjutnya poin itu langsung masuk di sini. Nah, ini langsung bisa dibelanjakan sebenarnya. Jadi sistemnya hampir sama kayak refining mesinnya yang di Belanda. Mungkin di Indonesia sudah ada nih. Sudah ada beberapa. Kalau sendiri, kantornya sendiri bersihin sampah itu di mana? Jadi kita nomaden gitu. Karena kita konsepnya itu agile mindset. Jadi kantor kita ini pindah dari kafe ke kafe gitu. Ini juga unik karena dulu cita-cita saya dari waktu sekolah itu saya pengen punya kantor, tapi kantornya ini harus satu rumpun sama kafe gitu. Jadi kadang kita pindah dari kafe sini, pindah ke kafe lain, ya hal-hal seperti itu lah gitu. Karena kalau kayak gitu menurut pandangan saya juga efektif juga untuk menyadarkan pemuda-pemuda juga kan. Iya. Untuk mengasih wawasan bahwasannya, oh ini loh bersihin sampah. Oh kita bisa kok bersihin sampah ke depannya dengan cara yang lebih. Bangun habitnya juga keren.
Bersihin sampah sendiri Mas, cita-citanya ini untuk menggugah seluruh pemuda-pemudi di Indonesia ini apa? Boleh di-share nggak Mas? Cita-cita awal sampai akhirnya dan keberlanjutannya memotivasi pemuda-pemuda ini apa Mas? Dari segi manajemen, dari apa untuk membangunlah pemuda ini bisa berkarya lagi ke depannya itu seperti bersihin sampah ini gimana? Ya, jadi apalagi teman-teman hari ini di kampus gitu. Jadi sebenarnya kehidupan ini kan hanya bahasa tidak berhenti di hari ini. Kehidupan ini terus berlanjut gitu. Dan ini yang ingin saya tekankan ke teman-teman juga gitu. Mulai hari ini bahkan mungkin ke depan tantangan kita itu bukan lagi sesama kawan. Tantangan kita bukan lagi sesama teman. Tapi tantangan kita ini menghadapi masalah, problematika. Ini yang harus menjadi concern utama kita. Yang saya pandang sejak dulu ya. Saya waktu pernah jadi kuliah juga. Yang menjadi common human-nya teman-teman gitu kadang. Jadi musuh bersama teman-teman itu temannya sendiri. Kalau nggak gitu fakultas lain nih. Kalau nggak gitu organisasi lain nih gitu. Kalau nggak gitu BEM ya atau gimana gelut-gelut gitu. Dia lagi-lagi utak di situ gitu. Sebenarnya ini yang lebih banyak menguras tenaga kita apalagi di kalangan mahasiswa yang seharusnya waktunya udah pendek nih gitu. Kan teman-teman nggak bisa kayak dulu nih. Kuliah panjang sampai 21 semester gitu kan. Sekarang kan sudah dibatasi kan. Nah, makanya di waktu yang memang efisien banget nih ya. Ini harus dimanfaatkan sebagus mungkin. Ya, salah satunya tadi, tantangan kita bukan sama teman tapi tantangan kita adalah melawan masalah gitu. Dan masalah problem terbesar kalau memang teman-teman mau open minded, kita hari ini itu satu tingkat di bawah AI gitu. Kalau kita ngomong masalah kecerdasan ya. Kecerdasan AI ini luar biasa sekali, apalagi sekarang lu sudah buat bot ya, sudah buat robot nih, sudah IoT-nya luar biasa ya kan. Yang mana mungkin kita hanya tahu sekilas, misal kayak teman-teman fakultas peternakan ya, mungkin sebatas tahu tentang peternakan lah spesialisnya mereka gitu. Tapi kalau ada robot yang memang AI-nya sudah canggih di sana, dia nggak usah kita tanya dia spesialis apa gitu. Kita tanya dia masalah peternakan, masalah pendidikan, semua tahu nih gitu. Nah, artinya ke depan lawan kita ini di sini gitu. Makanya apa sih bedanya kalau kamu hanya pengen pinter, ini nggak selesai masalah gitu. Tapi masalah ini akan selesai ketika kita mau bergandengan bersama-sama. Nah, kita sebenarnya aku ini bisa apa gitu. Teman-teman bisa apa? Ayo ini problemnya di depan, ayo kita selesaikan bersama-sama gitu. Ini yang teknologi hari ini nggak bisa menyelesaikan. Menurut saya seperti itu sih. Jadi problemnya itu kita harus bisa mengejar teknologi yang semakin cepat ini ya Mas. Ya, kita punya diferensifikasi berbeda nih. Iya. Kalau mereka unggul dalam kecerdasan, kita unggul di apa nih gitu. Nah, kita harus mencari uniknya di apa supaya kita berbeda dan diterima di situ. Iya. Dan bersihin sampah ini ngomong-ngomong udah dapat penghargaan ya Mas? Ya. Ya, apa dong? Share dong ke teman-teman. Jadi ada beberapa penghargaan yang sudah kita terima, ada 3 nih. Yang terakhir kemarin kita dapat awarding dari Bank Syariah Indonesia ya. Jadi kita kemarin dapat awarding startup. Jadi kita startup pemula yang masuk kelas besar. Jadi kemarin itu dari 8.393 kalau nggak salah itu. Kita awal seleksinya sampai akhirnya kita masuk di 3 besar nasional. Nasional Mas? Ya, nasional. Keren. Umur berapa Mas? Masih di bawah Samen sedikit tuh. Berapa? Berarti Samen berapa sih? Kalau saya 24. Nah, berarti saya di bawahnya sedikit. Enggak mungkin. Enggak mungkin kalau di bawah sedikit. Berarti masalah umur sih bukan patokan, tapi mindset. Iya. Mindset dan bagaimana cara kita menekan gimana kita bisa maju. Iya. Itu yang perlu. Iya, betul. Mindset dan strike untuk fight. Betul. Nah, untuk teman-teman kita berkarya ini menghadirkan salah satu sosok yang bisa membanggakan terutama membanggakan daerahnya. Mas Rizky ini adalah figur yang bisa kalian contoh ke depannya. Dan salah satu figur ini yang bisa menyelamatkan bumi. Menurut saya seperti itu. Orang yang baik, menurut saya orang yang baik itu
bukan hanya kata-kata, tapi udah tingkah laku. Kalau tingkah lakunya udah benar, dia udah bisa menempatkan hal semestinya, itulah orang kaya. Maka di segmen ini, marilah kita tutup dengan kata-kata Mas Rizky untuk teman-teman apa? Sedikit aja kata-kata Mas Rizky untuk teman-teman. Jadi yang bersihin sampah. Ada satu kata yang selalu saya katakan sama teman-teman, yang selalu saya ucapkan ini gini. Jadi doakan apa yang kalian kerjakan dan selalu kerjakan apa yang senantiasa kalian doakan. Masuk guys. Ya. Doakan yang selalu kalian kerjakan dan kerjakan yang selalu kalian doakan. Itu kata-kata motivasinya dari Mas Rizky. Sekian dari kita. Kami bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.